Pasar Baru Bandung selalu ramai sejak pagi hingga malam. Pedagang, pembeli, dan pengunjung hilir mudik membawa harapan dan rezeki masing-masing. Namun, pada Juli tahun 2019, di tengah keramaian pasar yang hangat, sebuah teror kejam mengguncang hati warga. Saat fajar baru saja menyingsing, seorang pemulung mengais tumpukan sampah di belakang pasar baru. Tangannya menyentuh sebuah box kontainer. Ia mengira itu hanya sampah elektronik bekas yang bisa dijual. Tapi saat dibuka, isi box itu membuat tubuhnya gemetar hebat. Terlihat potongan tubuh manusia, bagian perut dan kaki, terbungkus plastik. Berita penemuan potongan tubuh itu menyebar cepat. Polisi segera menutup lokasi kejadian, garis kuning dibentangkan, dan para pedagang menatap dengan wajah pucat pasi. Siapa yang tega melakukan semua ini? Siapa yang begitu kejam hingga memotong-motong tubuh manusia seperti memotong daging hewan di pasar? Polisi melakukan penyisiran di sekitar lokasi. Keesokan harinya, potongan tubuh lain ditemukan di tempat sampah yang tak jauh dari penemuan pertama. Kali ini bagian dada dan tangan terbungkus plastik hitam. Bau busuk menyengat menembus masker para petugas. Warga semakin ketakutan. Mereka mulai menghindari berbelanja di pasar baru. Mereka khawatir, takut, dan jijik membayangkan bahwa di sekitar mereka ada pelaku mutilasi yang bebas berkeliaran. Beberapa hari kemudian, potongan tubuh terakhir ditemukan, bagian kepala. Mata korban terpejam, wajahnya masih menyisakan ekspresi ketakutan. Polisi pun memastikan bahwa potongan-potongan itu adalah tubuh seorang wanita berusia 51 tahun bernama KV. Ia dikenal sebagai wanita mandiri yang sering berjualan online dan membantu keluarganya. Investigasi mengarah kepada seorang pria bernama DP, berusia 37 tahun. Mereka saling mengenal melalui Facebook. Awalnya DP bersikap manis, mengirimkan kata-kata romantis dan perhatian kepada cowboy. Hingga akhirnya mereka bertemu langsung di sebuah kontrakan. Disitulah semuanya berubah. Pertemuan yang semula penuh harapan berubah menjadi tragedi berdarah. Malam itu, DP mengajak Kaliawya bertemu di kontrakan tempat ia tinggal. Tidak ada yang mendengar mereka bertengkar keras, hanya beberapa suara lirih seperti tangisan yang tertahan. Menurut pengakuan DP saat ditangkap, awalnya mereka berhubungan intim. Namun, KW tiba-tiba meminta putus. Ia merasa sudah tak ingin melanjutkan hubungan dengan DP. Kalimat putus itu memicu emosi besar dalam diri DP. Ia merasa harga dirinya diinjak, cintanya dihina, dan hasratnya ditolak. Tanpa pikir panjang, DP mengambil palu yang ada di samping lemari. Dalam gelapnya kamar kontrakan itu, ia menghantam leher KW dengan palu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Darah memercik mengenai dinding, lantai, dan bajunya sendiri. KW hanya bisa bergetar sebentar sebelum nyawanya melayang. DP menatap mayat KW lama sekali. Nafasnya terengah-engah, matanya merah menatap kaku. Dalam pikirannya hanya ada satu hal, ia harus menghilangkan jejak. Keesokan paginya, DP membeli golok di warung dekat kontrakan. Dengan tangan yang penuh darah kering, ia menyeret tubuh Kaliawya ke lantai kamar mandi. Perlahan ia memotong tubuh korban menjadi beberapa bagian besar. Kepala, dada, perut, tangan, kaki, semua dipisah. Darah mengalir membasahi lantai kamar mandi. Bau anyir menyesakkan hidungnya, tapi ia tak peduli. Dengan hati yang beku,
DP memasukkan potongan tubuh itu ke dalam plastik hitam, lalu ke dalam box kontainer. Malam harinya, DP membawa box itu keluar. Ia sempat menatap cermin dan melihat bayangan dirinya sendiri, penuh noda darah. Namun tak ada penyesalan di matanya, hanya kekosongan. Di jalan sepi menuju Pasar Baru, ia menyeret box itu pelan-pelan, lalu membuangnya di tumpukan sampah. Saat membuang bagian kepala, ia sempat berbisik pelan, "Maafkan aku, tapi kau yang membuatku begini." Keesokan harinya, CCTV di sekitar Pasar Baru menangkap sosok DP yang menarik koper besar. Dari rekaman itulah polisi mengidentifikasi pelaku. DP ditangkap di kontrakannya. Saat diinterogasi, ia hanya menunduk tanpa air mata, tanpa rasa bersalah. Polisi bertanya, "Kenapa kamu mutilasi dia?" DP menjawab dengan suara datar, "Karena dia memutuskan aku. Kalau aku nggak bisa memiliki dia, orang lain juga nggak akan bisa." Saat berita penangkapannya tersebar, warga Pasar Baru menarik napas lega. Namun trauma masih membekas di benak mereka. Bagaimana tidak, potongan tubuh ditemukan berselang hari di tempat mereka mencari nafkah. Pedagang yang biasa tertawa kini menatap kosong setiap melihat box kontainer di sudut pasar. Seakan-akan di dalamnya masih ada potongan tubuh lain yang belum ditemukan. Dari kasus ini kita belajar, cinta yang berlebihan tanpa kendali bisa berubah menjadi kebencian paling mematikan. Hanya karena satu kata putus, nyawa melayang, tubuh dipotong, hidup hancur. Begitulah jika hati sudah dikuasai iblis yang membisikkan dendam dan amarah. Kalau kalian merasakan bulu kuduk kalian berdiri saat mendengar cerita ini, ingatlah, di luar sana masih banyak kisah gelap yang belum terungkap. Dunia ini tidak selalu indah seperti yang kalian lihat. Di balik tawa dan senyum seseorang, bisa saja tersembunyi jiwa gelap yang menunggu untuk meledak. Kalau kalian suka kisah nyata seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini sekarang juga. Tekan loncengnya dan share ke teman-teman kalian. Karena di episode berikutnya, aku akan bawa kalian menyelami kisah paling gelap, paling misterius, dan paling menyeramkan dari sudut tergelap dunia. Sampai jumpa di kisah berikutnya.